Pagi. Semangat pagi loh ya, bukan selamat pagi. Kepada yang saya hormati Roro Triwidiasuti selaku mentor kegiatan orientasi pengenalan nilai etika PPK Angkatan 3842. Tak lupa kepada rekan-rekan seluruh teman angkatan Menti yang hari ini berbahagia dan senantiasa semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin, inilah yang membedakan saya. Jadi kadang tadi pikir dengan karena saya telah Pak Bagio tadi begitu sederhananya, saya kok begitu ribetnya. Mudah-mudahan PPT saya tidak ribet gitu, gitu. Siap. Izin menyampaikan, ini mengenalkan diri, saya Asih Rahayu. Saya berada di SMA Negeri 10 Semarang. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengenal saya lebih lanjut, bisa membuka link saya di Astra Higasi, atau kalau untuk apa saja yang pernah saya tulis, Bapak Ibu bisa melihat profil saya di skrip. Kemudian inti daripada inspiring value. Jadi kita sebenarnya selama 10 hari bersama Ibu hebat ini adalah Roro yang hebat maksud saya dan Bapak Ibu berkarya ini adalah untuk inspiring, menginternalisasi nilai-nilai core value ASN berakhlak, sehingga kita yang penting adalah memahami, menginternalisasi dari luar ke dalam, tidak hanya sekedar mendengar tetapi mempraktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari, di mana core value itu adalah kita berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kemudian tentu saja kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tidak hanya tercermin dalam pengetahuan, sikap, namun keterampilan kita dalam melayani peserta didik dalam OPD kita, ya, sekolah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, dua inti value yang diinternalisasi dalam orientasi ini adalah satu, employer branding, bahwa kita harus bangga menjadi pelayan bangsa. Employer branding ini dicetuskan dari 3 tugas fungsi dan pokok ASN, yaitu pelaksanaan kebijakan publik, kemudian pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Itu 3 kunci value yang harus branding diri kita bahwa kita bangga melayani bangsa. Kemudian dasar hukumnya tentu saja kita tidak bisa berbuat tanpa dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Nomor 20 Tahun 2021 itu tentang employer branding ASN yang saya sebutkan tadi, bangga melayani bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada materi manajemen kepegawaian dan plan kinerja saya menemukan satu kunci poin bahwa kita diharapkan pada kondisi harus smart ASN. Smart ASN itu adalah bagaimana kita berintegritas, kemudian bagaimana kita nasional, profesionalisme, kemudian berwawasan global, menguasai IT dan bahasa, hospitality. Ini yang menjadi kata kunci saya. Hospitality itu apa sih hospitality? Hospitality ternyata kita harus ramah, tertawa dalam kondisi apapun kehidupan kita. Gitu, ya. Kemudian networking, dan terakhir adalah entrepreneurship. Untuk kinerja PPK, perilaku kita diatur tetap dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa kita harus dilakukan kinerjanya secara berkelanjutan, kemudian menguatkan peran pimpinan dan berkolaborasi antar ASN. Kemudian hal-hal yang kita lakukan ini akan dinilai baik dalam 6 bulan atau 3 bulan melalui kinerja dan PKSP 360 derajat. Dan banyak kemarin yang beberapa teman kita temui tidak mengerjakan 360 derajat, PKSP TWP-nya dipotong begitu. Kemudian hal ini sebenarnya bertumbuh pada apa? Visi dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan yang dari industri nasional yang maju dan berkualitas melalui 8 misi transformasi pembangunan, ada sosial, ekonomi, tata kelola, kemudian keamanan daerah tangguh, demokrasi substansi, ya, stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial budaya, pembangunan kewilayahan, kemudian sarana prasarana, dan terakhir adalah kesinambungan. Ibu mentor yang saya hormati dan Bapak Ibu yang saya sayangi, tentu kita harus mempertimbangkan
mempertimbangkan kita bekerja pun harus memiliki kesejahteraan dan kita harus tahu dasar kesejahteraan kita. Nah, dasar kesejahteraan kita ada dua, di pengembangan kompetensi dan kesejahteraan pegawai. Di pengembangan kompetensi yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 15 perlan bahwa kita bisa mengikuti pelatihan secara klasikal seperti yang kita alami hari ini. Kemudian yang kedua, di kesejahteraan pegawai kita mendapatkan semua hal kecuali pensiun gitu. Pensiun juga sudah kemarin di PLK ada sebenarnya. Perlindungan, anugerah kita juga diberi kesempatan karena kemarin ternyata P3K pun diberi kesempatan untuk mengikuti GTK hebat dan saya kemarin ikut di dalamnya Bapak Ibu. Nah, betul sekali. Jadi ketika saya mereview buku saya catatan kemarin, kenapa kok Bu Roro itu menekankan pada disiplin, kemudian pada bukis sederhana, ringan, berat, kemudian bagaimana mengelola hubungan pertemanan agar tidak terjadi perceraian dan sebagainya. Ternyata ini menjadi masalah krusial yang ada dihadapi di Provinsi Jawa Tengah. Maka kemarin pada saat pembekalan kita itu dibaca berkali-kali atau diberikan berkali-kali tentang disiplin dan bagaimana pemutusan hubungan kerja bisa terjadi manakala terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan lebih diawali dari hubungan-hubungan yang tidak jelas tadi. Baik Bapak Ibu, untuk slide selanjutnya adalah kepada OPD Jateng. Jadi dari Renstra, jadi kita tidak bisa beranjak dari semau kita. Renstra Pendidikan 2023 sampai 2026 itu masih menggunakan dasar 2020 karena dianggap masih fleksibel dan sesuai dengan kearifan lokal. Tupoksi kita tentu saja melanjutkan atau menjadi talang atur daripada Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu membantu gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, satu poin lagi yang harus kita cermati bahwa tuntutan pelayanan publik itu menjadi core value kita, bahwa kita harus faster, kemudian smarter, cheaper, easier, dan juga better. Dasar hukumnya adalah di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 15 huruf A dan pasal 20 ayat 1 dan 2. Ibu Bapak yang saya hormati, saya berada di SMA Negeri 10 Semarang, profilnya demikian. Visi misi tidak akan saya ulang karena visi misi kami adalah satu keluarga dengan SMA 6, hanya sedikit berbeda. Pada kemarin kita sudah merubah visi sedikit, yaitu terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berkarakter dan budaya. Karena kita kan satu bapak gitu gitu. Ya, kemudian untuk misinya kami kemarin mengundang Roro karena ada kesamaan itu, maka kami tahun ini untuk merubah visi dan misi begitu. Karena tadi alhamdulillah Pak Bagio sudah membacakan, saya tidak akan bacakan ulang. Kemudian ini Bu, SOTK kami itu karena satu file-filenya tidak kami temukan, jadi kami dari buku tidak ada foto Ibu, dan kami kemarin kan baru kehilangan santrang, jadi tidak ada fotonya, mohon maaf. Sementara kedudukan saya tupoksi saya di PPK di SMA Negeri 10 Semarang itu satu, tentu karena saya pengajar, maka saya mengajar ekonomi akuntansi. Yang kedua adalah wali kelas. Yang ketiga anggota pengelola tim IT, SIM dan media sosial. Kemudian anggota tim penjamin mutu pendidikan sekolah, tim pengembang sekolah, dan tim pengembang kurikulum, serta sekretaris tim auditor mutu pendidikan. Yang terakhir sekretaris Kopel Semangat. Semangat itu semangat dan pemuda. Ibu, ini saya kemarin sambil bikin e-rapot, jadi saya hanya berpikir saya mengambil SKP-nya Bapak Kepala Sekolah, izin menyampaikan, saya screenshot saja Ibu, yang saya Ibu, karena dalam kemarin penangkapan saya adalah saya mengambil satu RHK dari Bapak Kepala Sekolah, maka saya mengambil RHK Bapak Kepala Sekolah di tahunan, itu yang saya intervensi hanya meningkatkan kualitas layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian indikator yang saya intervensi sebagai saya cascading atau kami performance jadi 5 indikator RHK individu adalah pada tercapainya pemenuhan 8 standar nasional pendidikan.
Kemudian untuk SKPTW 3 yang saya susun, SKPTW 3 karena saya kemarin belum sempat membuka PMM atau membuka SKPTW 4 sudah ada atau belum. Ini saya breakdown dari Keskendik tadi, ada melaksanakan pembelajaran dan perencanaan perangkat penilaian mengacu pada KOSJP, kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi, meningkatkan kompetensi sebagai peran narasumber berbagi praktik baik terkait implementasi forum merdeka, meningkatkan kompetensi melalui peran berbagi baik juga pesertanya, dan terakhir coaching. Untuk RHK-nya, kuantitasnya adalah meliputi aspek 3 macam, outputnya ada output kuantitas, kualitas, dan waktu. Penerapan berakhlak dalam core value yang saya temukan adalah ini saya sesuaikan dengan etik dan kode etik yang sudah ada di dalam nilai perilaku. Ada aturannya bahwa saya melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik. Kemudian untuk menunjukkan akuntabel, saya bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Sebagai core value kompeten, saya memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar teman sejawat peserta didik, orang tua, masyarakat maupun dunia kerja. Untuk core value harmonis, saya memberikan solusi informasi sesuai kewenangan saya. Kemudian loyal, saya memegang teguh moral mematuhi undang-undangan yang berlaku. Adaptif, saya menyesuaikan diri secara tepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Dan terakhir, saya menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai visi-misi satuan pendidikan. Ini core value yang sudah saya lakukan, dan mohon maaf saya tidak memberikan simpulan maupun saran karena ini slide saya yang terakhir. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu ada yang tanya. Langsung jujur aja, Blad sama orang lapangan di sini gitu. Oke, ini. Nah, itulah di pendidikan inklusi, ada yang berbakat khusus, ada yang berbakat khusus, tapi ketinggian jadi kami juga perlu pelayanan khusus, Pak. Untuk bimbingan khusus. Itu sudah enggak istimewa, Siti mewah. Siapa yang rendah butuh pelayanan Kuasai materi yang atas kamu. juga butuh Ya, pelayanan harus masuk berkebutuhan khusus gitu. Kuasai materi. butuh pelayanan khusus. Tidak gesek aja dhuwur-dhuwur. Sing mereka muda, sing dhuwur kan cendek. Jadi biar bareng-bareng gitu. Iya, betul. Beda. Ya, ini untuk Bu Asih tidak ada yang ditanya. Tidak ada yang berani tanya, Bu. Tidak ada yang berani tanya. Dia nanti dibantai malam. Urut kok sampai jawabannya Iya. gitu ya. Sudah tidak ada pertanyaan ya. Selamat untuk Bu Asih. Kalau saya ini sudah dicoret-coret sendiri, tinggal menyesuaikan foto seperti teman yang lain ya. Foto diperbaiki satu halaman, kemudian halaman 2 foto itu tadi itu sudah paham ya. Semua teman-teman juga. Kemudian saya malah baru tahu kalau semangat itu semangat dan Semangat dan kompeten. Padahal saya tahunya semangat itu 10 itu 10. iya. SMA itu terus tadinya 10. Jadi semangat kan ternyata semangat dan kompeten masuknya di sini. Nama Kabelnya. Oh, gitu. Semangat dan kompeten, supaya ingat bahwa itu semangat tidak cuma banjir saja ya. Ya betul. Banjirnya jangan dimunculkan tapi semangatnya yang semangatnya ya. Oke, ya bagus seperti itu. Yang lain juga kalau di sekolah ada kekurangan jangan dimunculkan kekurangannya, tapi munculkan yang lebih-lebih. Lebih-lebihnya apa? Jadi yang dikenal yang lebih-lebih dan yang kurangnya ya. Masuk. Ya masuk. Pak Eko ya Pak. Masuk. Ya oke siap. Selamat Bu Asih. Terima kasih. Wow. Biasa. Terima kasih atas waktu diberikan. Mohon maaf atas kesalahan saya. Oh, tahu, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah.